Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Aris. Nah, anak-anak, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ya, siapa? Rani kemana? Sakit. Baik. Nah, sebelum kita ke inti pembelajaran hari ini, ada yang ingin saya tanyakan ke kalian. Nah, terlihat ya dari belakang? Nah, apakah kalian masih ingat tentang pembelajaran yang minggu lalu? Tentang klasifikasi makhluk hidup? Ada berapa kingdom di bumi ini? 5. Apa saja? Ada yang bisa menjawab? Medina? Bisa ke depan? Lima kingdom apa saja? Satu ada Plantae, Animalia, Protista, Monera, dan Fungi. Fungi, benar sekali. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Medina. Nah, beberapa waktu lalu kita mengalami yang namanya pandemi ya anak-anak ya. Dikarenakan oleh apa itu? Virus apa? Corona, COVID-19. Nah, saya tanya, kenapa virus tidak ada di 5 kingdom ini? Ataukah memang ada tapi terdapat di salah satu di kelompok kingdom ini? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Baik, bisa ke depan. Namanya siapa? Nama saya Laura Putri Ardana. Laura. Iya. Jawabannya apa? Jadi virus itu bukan makhluk hidup. Virus merupakan makhluk peralihan karena virus akan hidup apabila menempel pada inangnya dan kalau kita tidak menempel akan mengkristal. Berarti dia ada di 5 kingdom ini atau tidak? Tidak. Tidak, benar sekali. Terima kasih jawabannya Laura. Jadi benar sekali jawabannya Laura bahwa virus itu bukan makhluk hidup, tidak terdapat di 5 kingdom. Sehingga alasannya adalah karena dia makhluk peralihan. Ketika dia menempel pada inang yaitu makhluk hidup di 5 kingdom ini dia bisa berkembang biak. Sedangkan ketika tidak menempel pada makhluk hidup dia akan mengkristal atau inaktif seperti itu. Nah, baik selanjutnya virus merupakan parasit ya anak-anak ya, menyebabkan penyakit salah satunya yaitu penyakit apa kemarin? Corona, COVID-19 kemarin ya yang menjadi pandemi di seluruh dunia. Namun dia tidak hanya menjadi penyakit tapi juga bisa berperan positif anak-anak, yaitu dijadikan vaksin. Benar sekali. Biasanya dilakukan melalui apa? Di posyandu. Imunisasi, benar sekali, imunisasi. Nah ini, jadi virus memiliki perkembangbiakan yang sangat cepat sekali anak-anak. Nah, selain COVID-19, penyakit apa lagi yang kalian ketahui yang disebabkan oleh virus? Influenza, HIV, flu burung, benar sekali, campak, benar sekali. Nah, jadi bagaimana struktur virus sehingga dia bisa menyebabkan penyakit. Nah, nanti kita akan mempelajarinya pada pertemuan ini dan selanjutnya seperti itu di bab virus. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama, menganalisis ciri virus, kemudian menganalisis persamaan dan perbedaan, dan yang ketiga, membuat replika virus seperti itu. Nah, baik sebelum kita ke kegiatan inti anak-anak, saya akan menjelaskan proses penilaian hari ini. Jadi pembuatan replika virus hari ini dilakukan secara berkelompok.
Seperti itu. Terus penilaiannya walaupun secara kalian bekerja secara kelompok, Bu Arum akan tetap menilai secara individu. Jadi saya minta semua peserta didik harus aktif. Begitu ya anak-anak ya. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar dengan proyek anak-anak. Nah, kegiatan pertama Bu Arum punya bacaan di sini. Apakah terlihat sampai belakang? Nah, coba dibaca sebentar. Saya beri waktu 2 menit. Jika sudah selesai, bilang ya. Sudah, baik. Saya akan lanjutkan ke bawah. Setelah kalian baca artikelnya, kalian amati beberapa gambar ini. Ada 4 gambar anak-anak. Ada gambar pertama, orang yang terinfeksi virus campak. Kemudian yang kedua, gambar orang yang terinfeksi virus herpes. Nah, yang ketiga ada ayam yang terinfeksi virus H5N1 dan ada tembakau yang terinfeksi TMV seperti itu. Nah, berdasarkan bacaan dan gambar yang sudah kalian amati, Bu Arum ingin kalian mengajukan pertanyaan atau mengajukan rumusan masalah. Ada yang bisa membuat rumusan masalah? Baik, Putri, ada lagi? Ada lagi, anak-anak? Laura? Laura, satu lagi? Medina, baik, bisa ke depan sebentar? Tadi sudah membaca bacaan artikel tadi ya, dan sudah mengamati beberapa gambar. Nah, saya ingin kalian mengajukan rumusan masalah. Dari Laura dulu. Ya, Laura dulu. Jadi, apakah virus yang terjadi pada hewan dan tumbuhan bisa menular kepada manusia? Baik, boleh. Kemudian Putri. Apakah bentuk virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri itu sama? Baik, boleh. Satu lagi, Medina. Hampir sama-sama Laura, apakah virus yang menempel di manusia bisa ke hewan atau tumbuhan? Seperti itu, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk ketiga temannya, anak-anak. Bagus sekali jawabannya Putri, Laura, dan Medina. Namun akan saya pilih salah satu, saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah virus yang menyerang manusia, kemudian ada hewan dan tumbuhan memiliki bentuk yang sama seperti itu? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, maka kalian harus menjawabnya dengan membuat proyek replika virus seperti itu. Nah, sebelumnya saya akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, ini kelompoknya bisa dibaca dari belakang. Nah, sekarang saya minta kalian sekarang duduk berkelompok, melingkar seperti itu. Aris. Tidak.
Tidak bisa. Mati sendiri. Boleh. Tiba-tiba mati sendiri. Terima kasih. Baik anak-anak, ada yang belum menemukan kelompoknya? Kelompok 1 ada Diki, Adelia, Ismi, Nafisa, dan Fahmi. Di mana? Baik, lengkap ya? Kelompok 2 ada Maidina, Ikmal, Wildan, Agus, Laura. Lengkap. Kelompok 3 kelompoknya Kalisa lengkap? Lengkap. Kelompok 4 kelompoknya Putri? Lengkap. Kelompok 5 kelompoknya Zulfa? Lengkap. Kelompok 6 kelompoknya Alvin? Kelompok 7 kelompoknya Andika? 1 tidak masuk tadi. Siapa? Rani, baik. Nah, di sini saya juga sudah membagi, karena virus itu banyak, anak-anak saya mau kalian mengamati banyak virus. Karena ada 7 kelompok, jadi ada 7 virus juga. Kelompok 1 membuat replika virus influenza, kelompok 2 virus Ebola, kelompok 3 rhabdovirus, kelompok 4 TMV, kelompok 5 bakteriofag, kelompok 6 adenovirus, dan kelompok 7 COVID-19, seperti itu. Nah, saya akan membagikan LKPD-nya anak-anak, lembar kerjanya. Satu kelompok 1 ya, nanti silakan berdiskusi. Saya minta tolong ke kelompok 2 ya. Kelompok 3 dan 4. Minta tolong ke kelompok 6. Ini untuk kelompok 7. Sudah dibuka LKPD-nya anak-anak? Nah, isinya sama dengan yang ada di proyektor. Nah, tadi kalian sudah ada di kegiatan pertama, yaitu ada di pengenalan masalah tadi ya. Bisa diulangi lagi tadi rumusan masalahnya apa anak-anak? Apa tadi rumusan masalah yang saya ambil dari 3 teman kalian tadi? Apakah? Adel? Apakah? Apakah bentuk virus yang menginfeksi beberapa organisme itu bentuknya sama? Baik, terima kasih. Baik sekali ya. Jadi, apakah virus yang menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan itu memiliki bentuk yang sama seperti itu? Nah, di sini Bu Arum sudah memiliki barcode anak-anak, barcode untuk mengunduh augmented reality virus. Nah, sekarang silahkan kalian memindai atau menyeken barcode yang sudah ada di LKPD kalian. Ada yang kesulitan belum pernah memindai barcode? Sudah pernah semua ya? Zulfa tidak membawa HP?
Ada yang sudah bisa menginstal media augmented reality-nya? Sudah. Ada 2 ya anak-anak ya, selain ada media augmented reality, juga mendownload markernya. Kalau sudah diinstal, bisa dipergunakan augmented reality-nya. Baik, ada yang sudah bisa? Sudah bisa ya? Ada kelompok yang belum bisa? Sudah? Sudah semua anak-anak? Sudah. Nah, baik, karena sudah mendownload semua aplikasi yang saya bagikan lewat barcode. Nah, yang kedua sekarang adalah mendesain perencanaan proyek anak-anak. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalian akan membuat replika virus. Nah, virus itu organismenya yang sangat kecil sekali. Nah, tujuannya apa membuat replika? Agar kita lebih memahami struktur virusnya, seperti itu. Tadi sudah dicatat akan membuat virus apa? Sudah. Nah, baik, sekarang kalian akan mendesain perencanaan proyeknya. Silakan kalian bekerja sama, berdiskusi yang aktif seperti itu, karena walaupun bekerja secara kelompok, saya tetap akan menilai secara individu. Nah, saya ingin bahan yang dipakai itu berupa bahan bekas anak-anak. Nah, nanti kalian bekerja selama 6 hari, dimulai dengan hari ini, dan saya mau langkah-langkah pembuatan replikanya itu divideokan. Sehingga saya tahu mana yang benar-benar bekerja. Paham anak-anak? Nah, jadi hari kedua sampai hari kelima itu dikerjakan di mana? Di rumah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian mencatat alat dan bahan, kalian membuat langkah kerja atau cara kerja pembuatan replika virusnya, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, silakan mengisi susunan jadwal proyek. Sekarang dimulai hari pertama. Hari pertama sekarang hari Jumat tanggal 14 Oktober ya, kegiatannya apa kalian hari ini. Nah, kemudian besok ditulis lagi terus seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kalian sekarang bisa bekerja. Silakan. Kelompok 7 mau buat apa? Virus corona, baik. Kelompok 5, bakteriofag. Ya. Jika kebingungan mana bakteriofag, bisa lihat augmented reality-nya ya. Sudah ketemu? Sudah, oke. Kelompok 1 mau membuat influenza. Sudah ketemu virusnya yang mana? Ya, di media AR-nya ada ya. Ya, ya, boleh. Iya, langsung. Pengerjaannya langsung di LKPD-nya ya, anak-anak ya. Menemukan kesulitan? Kelompok 2, iya. Membuat apa? Ebola. Ada ya di AR-nya ya? Ada, Bu. Ada. Kelompok 4 membuat
TMV. Baik. Kelompok 6 ya? Membuat adenovirus. Ada di AR-nya? Ada. Baik. Tidak ada kesulitan? Tidak ada. Kelompok 7 ini ada Andika, Feza, Violina, Nabila. Sudah tahu bentuknya COVID seperti apa? Nah, jadi nanti bahan yang akan digunakan apa bahan utamanya? Styrofoam. Styrofoam yang bulat ada ya, styrofoam bulat. Bekas itu. Baik, terima kasih. Kelompok 5. Apa bahan utama yang akan digunakan untuk membuat bakteriofag? Kardus, kawat, botol bekas. Ukurannya seberapa kira-kira? 50 apa? Sentimeter. Baik. Kalian reng-reng kira-kira mau buat bagian mana dulu? Kepala, ekor, atau bagian lehernya seperti itu. Kelompok 3. Bahan utamanya apa? Botol bekas. Botol bekas. Ya. Baik. Selain itu? Kawat juga. Ada kendala? Tidak ada. Sekarang sudah menentukan langkah. Ya. Kelompok 1, bahan yang akan digunakan apa bahan utamanya? Bola bekas. Nah, bentuknya influenza apa? Bulat. Bulat. Baik. Tidak ada kendala. Tidak ada. Kelompok 2, bahan utama yang akan digunakan apa? Selang bekas. Selang. Baik. Ada kendala? Tidak. Belum. Styrofoam antara selang atau styrofoam. Iya. Jadi ada alternatif seperti itu ya. Mungkin kalau kita di selangnya nanti bisa pakai styrofoam. Baik. Bagus. Laura, Maidina, Iqmal, Agus, dan Wildan. Bahan utamanya kelompok 4. Gabus atau styrofoam. Tadi bentuknya seperti apa? Apa TMV ya tadi ya? Apa bentuknya TMV? Seperti tabung. Baik. Jadi nanti akan dibuat dari styrofoam. Bisa 3 dimensi. Bisa.
nanti diwarnai atau styrofoamnya putih seperti itu. Diwarnai. Baik. Kelompok 6 bahan utamanya apa? Kardus bekas. Nanti akan diwarnai atau tidak? Pakai apa? Pilok. Warnanya sesuai dengan yang di media AR atau kalian ingin berkreasi sendiri? Sesuai. Oh iya. Karena di rumah adanya warnanya apa? Oh, adanya di rumah warna biru. Sehingga kalian akan membuat warna biru juga. Baik. Sudah? Baik. Sekarang menentukan alat dan bahannya dan cara kerjanya ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada kendala, silahkan anak-anak. Waktunya 5 menit lagi ya anak-anak ya. Atau ada yang sudah selesai? Belum. COVID bentuknya seperti apa? Bulat. Terus itu nanti bagian luarnya dari apa? Sedotan. Sedotan. Sedotannya bagaimana cara menempelkan ke bolanya? Berarti tadi styrofoam ya? Styrofoamnya dilubangi. Oh, paham. Ya. Digunting agar tajam sehingga bisa nancap ke styrofoamnya. Tempatnya AC biar tidak goyah itu. Bukan, styrofoamnya. Kalau yang bagian luarnya yang seperti duri itu pakai apa? Ya, tusuk sate. Itu diwarnai juga. Atau sujen itu namanya ya? Iya, Sujen. Diwarnai juga. Iya, Nanti kira-kira bagian dalamnya terlihat atau tidak? tidak. Kalau tidak terlihat, bagaimana kita mengetahui di dalamnya virus itu ada apa? Ya? Tidak ditempelkan semua. Baik, bisa dibuka sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui di dalamnya ada struktur apa seperti itu ya. Oh iya. Sudah selesai kelompok 2? Mau presentasi dulu? Ya, Bu. Boleh. Anak-anak teman-teman dari kelompok 2 akan presentasi terlebih dahulu.
Baik, kelompok 2 waktunya kurang lebih 5 menit. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu, diawali dengan salam seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Laura Putri Aradana. Perkenalkan, nama saya Maidina Dikasari, absen 16. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hadi Kusuma, absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmal, absen 23. Perkenalkan, nama saya Christian Bintang Pratama, absen 2. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi kami telah membuat sketsa atau prototipe dari bentuk virus Ebola. Seperti yang kalian lihat bahwa Pelan-pelan, Laura, jadi kelompok 2 akan membuat virus Ebola. Apa bentuk virus Ebola? tubular berbentuk Tubular. Baik, Iya. silakan dilanjutkan. Jangan terlalu cepat karena teman-teman juga akan mengamati juga. Apakah sama bentuknya dengan virus yang akan mereka buat? ya. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa virus Ebola berbentuk tubular atau pipa, tabung atau seperti pembuluh. Pada hari ini kami akan membuat perencanaan, yaitu membuat replika virus Ebola. Alat pembuatan yaitu cutter dan gunting, dan bahannya adalah selang, kertas krep, plastisin, lem tembak atau lem kastol. Jadi alat yang digunakan hanya satu, cutter atau gunting seperti itu. Dan bahan utamanya tadi selang bekas Atau styrofoam. Siapkan alat dan bahan. Ya. Satu, siapkan alat dan bahan. 2, membuat sketsa yang akan dibuat. 3, Setelah sketsa selesai, kami akan menentukan awal dari sketsa ini, kami akan menentukan awal mula pekerjaan kami. Kami akan membuat dari bagian ini dahulu, dari selang bekas tadi. Dari selang bekas tadi, kami akan memberikan lem pada kertas krep yang dari contoh yang diberikan oleh Bu Harum yang berwarna ungu. Kami memilih kertas krep yang berwarna ungu. Kami memberikan lem pada selang bekas tadi agar saat dililitkan kertas tadi agar tidak agar menempel. Setelah bagian selang dan kertas krepnya sudah dililit dan menempel, kami mulai membulat-bulatkan plastisin yang berwarna hijau dan menempelkannya di permukaan selang tadi. Setelah permukaan tadi tertempel dengan plastisin yang berukuran kecil-kecil tadi, kami akan mulai melengkungkan bagian belakang dari selang tadi. Setelah itu, jadilah virus Ebola kami. sudah kelompok 2. Sudah. Sebentar anak-anak, jadi ketika ada temannya yang sedang mempresentasikan, dimohon yang lain untuk mendengarkan, seperti itu. Mungkin ada yang ingin menanggapi atau bertanya tentang rencana proyek yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Tidak ada? Cukup? Baik, terima kasih kelompok 2 bisa segera duduk. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau sempat tersendat-sendat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat baik sekali tadi perancangan pembuatan virus Ebola ya kelompok 2. Baik, kelompok selanjutnya anak-anak. Silakan yang akan maju. Saya tunjuk saja ya. Kelompok 1 belum selesai. Baik, kelompok 3. Silakan. Dulu. Yang lain jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andini dari kelompok 3. Saya Saskia Azima dari kelompok 3. Saya Halisa Aulia dari kelompok 3. Saya Irza dari kelompok 3. Saya Aris dari kelompok 3. Kami di sini akan presentasikan rancangan pembuatan replika virus. Kami kedapatan mendapatkan virus rhabdovirus. Rhabdovirus ya? Iya. Yang berprototipe oval atau balok. Bisa ditunjukkan bentuknya biar teman-teman tahu prototipenya seperti apa? Berbentuk oval. Rhabdovirus bentuknya oval, anak-anak. Baik, silakan dilanjutkan. Hari ini kita membuat perancangan pembuatan virus rhabdovirus. Bagaimana Kalisa? Mohon maaf, kelompok 3 suaranya agak yang keras biar teman-teman yang belakang mendengarkan ya. Bisa mendengar suara kalian. Hari ini kita membuat perencanaan untuk membuat virus rhabdovirus. Alat dan bahan yang kami butuhkan alatnya adalah tang, gunting, tembak lem. Bahannya adalah kawat bekas, lem tembak, manik-manik, botol bekas, sama jarum pin. Sudah? Jadi bahan utamanya berupa Botol bekas. Ya, Ukurannya kira-kira seberapa? 30 cm. kurang lebih. Iya, kurang lebih. Langkah. Untuk cara kerjanya sendiri, yang pertama kami memotong botol bekas bagian tengahnya. Yang kedua, melilitkan tali kepada kawat bekas. Yang ketiga, melapisi botol dengan menggunakan kertas berwarna. Yang keempat, kita akan memasang kawat, dipasang dengan manik-manik agar bisa menjadi bagian dalam. Yang kelima, memasangkan kawat ke dalam botol. Dan yang keenam, memasangkan jarum pin di luar botol. Dan yang terakhir, kita penyelesaian air. Berarti itu yang digunakan adalah botol bekas minuman air mineral. Ya. Yang besar itu. Ya. Ya. Sudah. Untuk penyusunan kegiatan hari ini berarti kalian apa saja? Kami merencanakan pembuatan replika ini. Pertama kami akan memotong bagian tengah, terus kita Ini sudah mulai memotong. oh belum Cuma Kegiatan hari ini apa masih saja? merancang. merancang dan Iya. membagi tugas. Dan membagi tugas. Iya. Awalnya sudah tahu bentuknya virus rhabdovirus. Sudah. Seperti itu. Iya. Belajar kemarin. Belum. Apa baru tahu tadi dari media? Iya, Iya. baru tahu tadi. Habis di scan itu baru tahu bentuknya. Berarti tidak langsung merancang karena masih belum pernah tahu, maka mengamati mencari tahu dulu. Ya. Kalian tulis mencari tahu bentuk dan struktur rhabdovirus seperti itu. Nah, karena sudah tahu bentuk dan strukturnya, maka kalian bisa dengan mudah untuk merancangnya. Iya. Itu ya, kalau Iya. tiga. Iya. Sudah? Sudah. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak. Cukup ya? Baik, silakan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila suaranya kurang jelas, calling aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah siap? Kelompok 5. Ya, silakan. Saya minta suaranya yang keras, pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Dan saya ingatkan lagi kelompok lain, tolong untuk mendengarkan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Saya Khoiratul Lailina. Saya Zulfatul Syarifah. Saya Muhammad Fasri Dwinsaki Budiarta. Saya Azriel Fandian Alfarezal. Saya Faris Novalur Syah Putra. Jadi kami akan membentuk replika virus bakteriofag yang prototipenya berbentuk T. Jadi bentuk bakteriofag itu T ya. Iya. Baik, terus Jadi kegiatan hari ini ialah merancang atau merencanakan pembuatan virus bakteriofag dan menentukan alat bahan. Untuk bahannya ada botol bekas, kardus bekas, kawat, gunting atau cutter dan lem. alat dan bahannya itu tadi ya. Nah, sebaiknya alat dan bahan disendirikan. Ingat anak-anak, kalau alat itu setelah digunakan tidak akan habis. Contohnya tadi yang disebutkan oleh Farta adalah gunting. Nah, gunting termasuk alat. Kalau kawat berarti termasuk apa? Lanjut. Untuk yang terakhir yaitu langkah-langkahnya. Karena bakteriofag terdiri dari beberapa bagian, yang kita buat pertama adalah bagian atas atau bagian kepala. Jadi yang pertama kita membutuhkan kardus bekas, lalu kita membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kita menggunting kardus tersebut sesuai dengan sketsa, lalu sehabis itu kita mengelem atau menyatukan guntingan itu dengan baik dan rapi menggunakan lem atau double tip. Itu bagian kepala saja. Iya. Lanjut. Untuk bagian lehernya menggunakan botol sprit bekas. Dengan menggunting Untuk bagian lehernya kita menggunakan botol Sprite dengan menggunting bagian yang agak bertekstur bulat-bulat itu. Lalu ya untuk bagian ini kita menggunakan kardus, dan untuk bagian ininya kita menggunakan kawat. Kakinya kawat. Iya. Nah, di bagian yang tengah itu nanti tadi menggunakan botol air Sprite. soda ya. Iya. Nah, itu yang ukuran berapa? Yang ukuran besar. Yang ukuran besar. Iya. Sudah? Sudah. Tidak. Ada yang ingin menanggapi? Tidak. Baik, cukup kelompok 5. Terima kasih. Bisa diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kalian juga bisa menanggapi, menanyakan seperti yang Bu Arum tanyakan tadi, seperti itu ya. Ya, jadi saya tahu apakah kalian memang mendengarkan kelompok yang sedang presentasi atau tidak. Baik, selanjutnya sudah 3 kelompok yang mempresentasikan rancangannya. Kurang 4 kelompok, silakan. Kelompok 1? Ya, silakan. Jangan cepat-cepat, kemudian intonasinya yang bagus dan suaranya agak keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafila dari kelompok 1. Saya Ismi Alfinatu Zahroh dari kelompok 1. Saya Delia Rizkika Salsabila dari kelompok 1. Saya Diki Putra Darmawan dari kelompok 1. Saya Jawaril Fahmi Kafapi dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembuatan replika virus influenza.
Suaranya agak keras ya. Kami membuat replika virus influenza yang berprototipnya bentuk bulat. Bulat. Seperti apa itu? Terlihat? Alat yang digunakan yaitu gunting, cutter, tang, dan lem tembak. Bahannya yaitu bola bekas, kardus bekas, kertas, air, kawat, cat atau pewarna, plastisin, foam bunga, tali pramuka. Untuk cara kerjanya, pertama-tama kita akan menyiapkan bola, lalu potong seperempat bagian bola. Lalu kita akan mengecat bagian luar bola. Setelah itu kami menyiapkan kardus untuk ditempel pada bagian dalam bola. Setelah itu kami membuat anyaman kertas dan ditempelkan ke dalam bola, lalu dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu kami mempersiapkan kawat dan membulat-bulatkan plastisin untuk dipasang di kawat tersebut. Lalu kawat akan kami pasang di permukaan bola. Setelah itu kami mempersiapkan tali pramuka dan mengecatnya terlebih dahulu untuk dipasang di dalam bola. Dan untuk jadwal proyek hari ini, kami akan membeli atau mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Sekian dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ya, Laura dari kelompok 2. Baik. Jadi perkenalkan, nama saya Laura Putri Aradana. Saya ingin bertanya, untuk ukuran bola itu berukuran diameter berapa? Bagus sekali pertanyaannya. Kelompok 1 bisa langsung ditanggapi? Bisa berukuran dari 15 sampai 20 cm. Diameternya 15 Sampai 20 cm. Seukuran bola yang biasanya digunakan untuk permainan sepak bola biasanya. 12. Ya. Kira-kira seperti 15 sampai 20. Insya Allah. Ada lagi? Ada lagi yang mau menanggapi? Sebutkan nama dan kelompok ya. Perkenalkan, saya Khairatul Lailina dari kelompok 5. Kan itu untuk yang bagian luarnya mahkota kan pakai plastisin. Apakah kokoh? Soalnya biasanya kan plastisin kalau kena udara bisa kayak meleleh atau gimana gitu. Kan bisa pakai paku pin biar kuat. Makasih. Nah, bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 1. Itu juga sebagai saran ya. Kata Lina kan tadi bisa pakai paku, tapi kalau pakai paku payung itu ukurannya terlalu kecil untuk bolanya yang lumayan besar. Jadi kita bikin plastisinnya itu nanti dilapisi cat dulu. Ya. Sekian. Ada lagi? Baik. Kelompok 2 lagi ini ya. Saya rasa kelompok lain harus aktif juga seperti kelompok 2 ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Hadi Kusuma dari kelompok 2. Jadi untuk bolanya berukuran 15 sampai 20 cm. Bahan bola tersebut apa terbuat dari plastik atau sejenisnya? Sudah. Baik, terima kasih Wildan. Saya rasa tidak masalah pertanyaannya Wildan, bagus sekali anak-anak. Jadi nanti hubungannya dengan plastisin yang akan ditempelkan di bagian luar. Tadi kan oleh kelompok 5 ditanggapi, kenapa tidak memakai paku payung seperti itu ya. Mungkin itu ada hubungannya dengan bahan yang digunakan pada bagian bolanya. Iya, jadi bahan bola yang kita pakai itu terbuat dari plastik. Lebih memudahkan untuk kita potong dan buatnya. Sudah? Sudah? Sudah. Ya. Bagaimana Wildan?
Sebutkan nama terlebih dahulu dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Nabila Darifianti Suseno dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, kan katanya tadi menggunakan bola bekas dari plastik. Nanti itu kan katanya ada kawatnya. Nah, itu apakah tidak meletus jika ditempelkan? Ya, sebentar. Sudah? Sudah. Ya, terima kasih. Baik, kelompok 1 bisa ditanggapi. Kan bola kita dari plastik, terus nanti bolanya akan dipotong menjadi seperempat bagiannya kan bakal dipotong. Seperti apa? Coba ditunjukkan. Ini. Di gambarnya ini. Terlihat atau tidak? Ini seperempat bagiannya ini dipotong. Nah kan bola kan bahannya nggak meletus ya, jadi bahannya itu plastik yang kaku gitu, nggak meletus jadinya. Seperti itu. Ada lagi anak-anak? Jadi anak-anak penasaran sekali dengan replika influenza ya? Ya, coba. Perkenalkan, nama saya Ares Melidianto dari kelompok 3. Tadi kan bahannya ada tali pramuka. Nah, kegunaannya tali pramuka dalam pembuatan virus itu apa? Terima kasih. Ini kelompok 3. Ya, bisa ditanggapi kelompok 1. Tali pramukanya ini dibuat yang di dalamnya, bagian dalam ini usus. Ya, saya paham karena kalian belum membuat replikanya, jadi kalian belum paham strukturnya apa yang bagian luar, apa yang bagian dalam. Jadi sudah dijawab oleh kelompok 1 bahwa tali kurnya atau tali pramukanya digunakan untuk bagian dalam virus influenza. Benar seperti itu. Ada lagi yang mau menanggapi anak-anak? Cukup. Ya, kelompok 6 ya. Mau menanggapi, memberikan saran atau bagaimana? Pertanyaan. Baik. Bisa minta tolong? Perkenalkan, nama saya Triwahimo Lydia dari kelompok 6. Itu kan di dalam bolanya nggak ada isinya. Nanti kalau mau menempel tali pramukanya gimana? Baik, bagus sekali ya, biar tidak keluar seperti itu ya. Kelompok 1. Tadi kan sudah dijelaskan kalau di dalamnya bola kan kosong, jadi kita dikasih yang namanya foam bunga itu. Foam bunga yang gabus hijau itu loh. Bagaimana kelompok 6? Sudah? Cukup? Nah, terima kasih, kelompok 1 bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pertanyaan yang dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain, kemudian ditanggapi langsung oleh kelompok 1, saya yakin kelompok 1 benar-benar sudah matang merancang replika virusnya, seperti itu ya. Saya harap kelompok lain juga sudah matang, sudah tahu bagian-bagiannya yang mana dan akan dibuat dari bahan apa, seperti itu. Kelompok lain yang akan maju silakan. Kelompok 6, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan perkenalkan, nama saya Mailani Ayudian Faruro. Saya Triwahyumo Lydia. Saya Agnes Sabila Kurnia Desti. Saya Muhammad Alvin Septiansyah.
Saya Yodanta Prabangkara Pamuku. Kelompok 6 agak keras suaranya ya. Iya. Oke, kelompok kami akan membuat replika adenovirus yang berbentuk polihedral. Ya. Alat dan bahan. Kami menggunakan alat gunting, cutter, lem tembak, pensil dan penghapus sama penggaris. Dan bahannya kardus bekas, cat pilox, isi lem tembak, tusuk sate, koran bekas. Cara pembuatannya yaitu 1. Membuat pola segitiga dengan ukuran 15 cm. Potong kertas sesuai pola. Tempel dan gambar sesuai pola pada kardus dan gunting sesuai pola yang digambar. Rekatkan dengan lem tembak, lalu rangkai dengan rapi. Pilox atau cat replika yang sudah jadi sampai menyeluruh. Tempelkan tusuk sate pada sudut-sudut tertentu dan di ujung sate kita tempelkan styrofoam. Sudah. Untuk kegiatan hari ini, susunan kegiatan hari ini. Untuk hari ini kegiatannya kita membuat perencanaan pembuatan replika virus adenovirus. Sudah itu saja? Iya. Sebelum merancang apa yang dilakukan tadi? Mengamati melalui media AR. Iya. Sudah. Merancang itu nanti kalian tuliskan apa saja yang dimaksud merancang, seperti menentukan alat dan bahan, terus menyusun cara kerja. Baik, teman-teman ada yang ingin menanggapi, memberi saran, silakan. Jadi intinya presentasi ini adalah teman-temannya agar memberikan saran agar replika yang akan dibuat lebih bagus. Ya. Silakan, ada yang ingin memberikan saran. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Saya Maidinati Kasar dari kelompok 2 mau bertanya, itu ada bulat-bulatannya di gambarnya itu? Iya. Itu nanti waktu di replika apa juga kasih bulat-bulatan juga? Pakai apa? Sebentar. Sudah? Mau kasih saran juga, Bu. Oh iya. Kalau anak nggak nemu ya, bagaimana kalau pakai styrofoam nanti kayak diginikan kan bundar-bundar kan? Nanti kasih lem biar gitu. Iya, gitu ya. Ya. Tapi nggak ada, ini nggak bingung. Oh iya. Makasih. Sudah kelompok 2? Oh iya, baik. Kelompok 6 kurang keras. Oh iya. Bisa ditanggapi ya? Mohon maaf tadi styrofoamnya belum tertulis Mohon maaf tadi alat tadi bahannya belum ditulis, yaitu bahan styrofoam. Jadi memang mulai awal kelompok 6 akan menggunakan styrofoam untuk bagian luarnya. Ya. Ada tambahan lain? Tidak. Ada lagi? Kelompok 4. Iya. Silakan kelompok 4. Apakah pada bagian adenovirus, pada bagian tengahnya kopong atau diisi dengan DNA? Baik, kosong maksudnya ya? Iya. Pertanyaan yang bagus. Jadi di dalamnya virus itu pasti ada struktur lainnya anak-anak. Nah, yang ditanyakan kelompok 4 nanti apakah bagian dalamnya itu akan terlihat atau memang kalian bentuk seperti yang ada di prototipe kalian, seperti itu. Nanti ada satu sisi yang akan dibuka. Jadi dalamnya itu terlihat. Ya, jadi dalamnya itu terlihat. Bagaimana kelompok 4? Jadi karena bentuknya
buka agar bisa melihat bagian dalamnya. Kalau yang membuat pasti tahu, kalau tidak dibuka, teman-teman ketika besok presentasi di pertemuan berikutnya, teman-teman tidak tahu bahwa di dalamnya ada struktur lagi seperti itu. Ada lagi anak yang menanggapi? Tidak ada. Baik, terima kasih, bisa diakhiri. Kelompok 6. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok selanjutnya saya minta agak cepat karena ada habis ini kita ke kegiatan akhir ya. Tinggal kelompok 4 dan kelompok 7. Agak ke tengah ya anak-anak ya. Siapa? Agak ke tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai perancangan membuat replika virus TMV. Jadi kegiatan hari ini yang sudah kita Perkenalkan, nama saya Putri Skarningrum, absen 28. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani Fitri, absen 31. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Habibi, absen 18. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haidar Al-Wafi, absen 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahrudin Nizam, absen 24. Jadi kegiatan hari ini yang sudah kami dan kelompok kita buatkan yaitu menentukan alat dan bahan, rancangan atau langkah-langkah dan juga prototipe mengenai virus TMV. Prototipenya seperti apa? Jadi kelompok 4 akan membuat TMV dengan bentuknya Tabung. Iya. Bisa diperlihatkan ke teman-teman? Baik. Bisa dilanjutkan. Alat yang digunakan penggaris, katar, jangkau. Bahan yang digunakan spidol, tisu, styrofoam bekas, kawat, lem. Untuk cara kerja, pertama kami akan membuat bagian tabungnya. Untuk pertama kami akan membuat bagian tabungnya dengan gabus yang dipotong seperti roda, kemudian disatukan, disusun, dan sisinya diberi diukir seperti nanas sampai membentuk seperti bintik-bintik yang menonjol. Kemudian untuk RNA-nya kami akan menyatukan bulatan-bulatan gabus dibentuk seperti kalung, kemudian dililitkan seperti ini dan disatukan. Kemudian kami akan mengecatnya dan selesai. Sudah. Ada yang ditambahkan? Kelompok 4? Cukup. Baik. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Sudah jelas? Baik, silakan ditutup karena tidak ada yang menanggapi, sudah jelas sekali. Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok terakhir ya, kelompok 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan replika virus corona yang berprototipe bulat. Alat dan bahannya akan disebutkan pada perkenalan. Nah, saya Muhammad Faiza Fasarian Ananta. Saya Andika Firmanda, absen 4. Saya Violina Rizky Afrilia, absen 33. Saya Nabila Dwi Arifianti Suseno, absen 25. Alat dan bahannya meliputi yaitu 1 alatnya cutter, penggaris, spidol hitam, dan gunting. Bahannya yaitu styrofoam, ya, terus pilox merah dan hitam, pilox merah dan biru, lalu kertas, katembat, sama sedotan. Ya. Cara membuatnya yaitu pertama itu siapkan styrofoam. Styrofoamnya permukaannya dicat dengan warna merah dan kemudian siapkan sedotan, kemudian sedotannya itu bagian bawah digunting agar tajam, kemudian dicat dengan warna biru, dan ini maaf pentul-pentulnya ini diberi kertas yang sudah dibulat-bulat dengan warna biru, kemudian ditancapkan dan kemudian dikasih hiasan seperti merah dan bintik-bintik hitam. Sudah selesai. Untuk rancangan kegiatannya tadi? Yang ada di tabel? Untuk rancangannya hari ini membuat dan menyusun bagian replika virus corona dan membuat sketsa. Silakan, kelompok lain ada yang menanggapi. Kelompok 1 dan 2. Nanti bisa dilakukan sarannya setelah pembelajaran karena kita terbatas waktu. Kelompok 1 dulu. Kelompok 2 dulu. Namanya ya? Permisi, saya Muhammad Iqmal. Ingin bertanya, kenapa kok tidak memakai bola untuk bahan utamanya daripada styrofoam? Sudah cukup? Baik. Langsung pertanyaan kedua ya, nanti ditanggapi terakhir. Kelompok 1. Pertanyaannya itu styrofoamnya berukuran berapa dan apa styrofoamnya itu yang sudah berbentuk bulat atau dibentuk sendiri? Ya, makasih. Nah, ada 2 pertanyaan dari kelompok 1 dan 2. Bisa langsung ditanggapi kelompok 7? Silakan. Pertanyaan dari kelompok itu dari Iqmal. Itu kan pertanyaannya kan kenapa nggak pakai bola, karena kita kan isiannya itu nggak ada isinya di dalam atau artinya kosong, lalu kita tuh ditancapkan langsung ke styrofoamnya, maka kalau pakai bola kemungkinan bolanya kempes atau meletus. Jadi karena ini kalian membuat replikanya sekreatif mungkin ya Nana ya, kalian bebas untuk menentukan bahan dan alat yang akan kalian gunakan. Jadi mungkin kelompok 7 akan lebih kreatif jika memakai styrofoam seperti itu. Baik. Pertanyaan yang kedua. Jadi nanti itu styrofoamnya berbentuk bulat, ukurannya sekitar 20 cm. Jadi memang sudah berbentuk bulat ya? Iya. Sudah? Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi siapa yang ingin tanya lagi untuk kelompok 7? Baik, ada lagi? Saya. Baik. Dari kelompok 5 dulu. Ya, saya perkenalkan, saya Khoiratul Lailina dari kelompok 5. Mohon maaf. Saya mau bertanya, itu kan yang kayak bagian luarnya itu tadi kan katanya pakai sedotan, dikasih kertas, apa enggak lemes atau letoy gitu? Kan bisa diganti pakai tusuk sate atau yang lainnya. Dah, terima kasih. Sudah, itu saja. Iya.
Kelompok 3 ada 2. Siapa dulu? Andini dulu, baik. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidi Lestari, saya dari kelompok 3. Apakah di dalam virus corona tidak ada struktur lagi? Di dalam mini replika virus corona apakah tidak ada strukturnya? Bagian dalamnya. Bagian dalamnya apakah masih ada strukturnya? Iya. Bisa dipahami kelompok 7 pertanyaannya. Ada lagi? Aris. Sama apa beda pertanyaannya? Beda, ya, beda. Ya, perkenalkan nama saya Aris Melidianto dari kelompok 3. Saya akan bertanya, kan bentuk styrofoamnya itu kan bulat. Apakah tidak dibelah menjadi seperempat seperti kelompok 1 tadi agar bisa melihat bentuk dalamnya gitu? Jadi karena bentuk virusnya sama dengan virus COVID, bentuknya sama dengan virus influenza. Tadi kan kelompok 1 dibelah seperti itu agar terlihat dalamnya, bagian struktur dalamnya. Nah, bagaimana dengan kelompok 7? Ada yang kurang dipahami pertanyaannya? Tidak? Ya. Siapa yang mau menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Lina. Kenapa tidak pakai tusuk sate ya? Karena kalau tusuk sate itu kurang menarik dan kurang bagus karena kecil, maka kita memanfaatkan sedotan, tapi bukan sedotan yang lemes, melainkan sedotan yang kaku, kebetulan Vio punya. Iya. Jadi sedotannya sedotan bekas. Iya. Di rumah kebetulan ada. Ada. Yang ada sedotan yang kecil, ada yang besar ya? Ada. Pakai apa kelompok 7 ini? Yang besar. Yang besar. Bagaimana? Mau ditanggapi lagi Bila atau Feisha? Jadi menurut yang saya ketahui itu di dalam virus corona itu tidak ada replika struktur lainnya gitu. Makanya saya juga menjawab pertanyaannya Aris, makanya kita pakai styrofoam yang bulat. Jadi itu nanti nggak dibelah gitu Bu, styrofoamnya. Kalau memang dibelah kita nanti bisa pakai bola. Berhubung virus corona di dalamnya tidak ada struktur lagi, jadi kita memakai styrofoam yang bulat. Baik, seperti itu jawabannya? Iya. Atau ada yang tahu strukturnya virus corona sebelumnya? Tadi semua kelompok sudah belajar virusnya masing-masing. Ya. Apakah di dalamnya virus kalian masih ada struktur lagi? Ada. Apa itu? Yang DNA kelompok siapa? RNA, siapa yang RNA? Apa virusnya? Ebola. Baik. Sudah kelompok 7? Sudah. Sebentar saya akan menanggapi dulu sebelum kalian duduk ya. Nah, jadi di bagian virus, di bagian dalamnya anak-anak masih ada struktur lagi. Tadi kan di pertama yang Bu Arum tanya ketika kegiatan motivasi kan saya sudah bilang ya bahwa virus itu bisa berkembang biak jika menempel pada inangnya. Nah, bagaimana cara berkembang biaknya? Yaitu dengan struktur asam nukleatnya. Kalau di manusia itu adanya DNA dan RNA. Tapi di virus, karena virus itu bukan sel, maka dia hanya memiliki salah satu saja anak-anak, DNA atau RNA. Kalau sudah punya DNA, dia tidak punya RNA, dan sebaliknya kalau sudah punya RNA, tidak punya DNA. Jadi semua virus pasti punya asam nukleat. Untuk apa? Yaitu untuk dia berkembang biak itu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti kelompok 7 bisa memperdalam lagi belajarnya. Terus di dalamnya itu ternyata masih ada strukturnya lagi, yaitu asam nukleat. Nah, jika masih ada strukturnya lagi, bagaimana solusinya kelompok 7? Tadi ganti bola.
kemungkinan kelompok kami akan membelah seperempat sama dengan kelompoknya Mbak Adelia. Kelompok 1 Iya. sama. Tapi bahan yang digunakan sama-sama Beda. beda. Terus Iya. Kalau pakai bola takutnya itu bolanya kayak ini apa Bu? Kalau setelah digunting dia takutnya ada beraturan. Jadi tetap ingin berkreativitas dengan styrofoam. Iya. Tapi nanti ada bagian yang dibelah agar apa? Terlihat strukturnya. Nanti dipelajari lagi ya anak-anak ya. Jadi biar kalian nanti presentasinya bagus, jadi dengan membuat juga mempelajari strukturnya. Jadi yang di luar itu ada bagian seperti apa namanya, yang katanya tadi bahannya dari sedotan itu namanya apa? Untuk apa? Terus lapisan luar yang ditancapi sama sedotan itu namanya apa? Terus di dalamnya tadi ada apa? Asam nukleat. RNA atau DNA. Nah, untuk COVID itu adanya apa? RNA atau DNA? RNA. Jadi nanti ketika teman-temannya presentasi di pertemuan berikutnya, nah kalian bisa mengelompokkan 7 virus ini berdasarkan apa berarti anak-anak kira-kira? Asam nukleat dan apa? Bentuk. Bentuk, pintar sekali. Nah, seperti COVID, bentuknya sama seperti virus apa yang kalian tahu? Influenza. Influenza. Ada lagi yang mirip, yang lain, 5 kelompok yang lain. Adenovirus, kalau bentuknya apa? Polyhedral, sama dengan apa? Ada yang sama? Kalau tadi kelompok adenovirus mana? Bentuknya polyhedral. Kemudian TMV bentuknya TMV sudah lupa, tadi kan sudah presentasi. Apa bentuknya? Gambarnya mana gambarnya? Gambarnya mana? TMV. Ada yang bisa bantu mungkin TMV bentuknya apa? Ya, ada yang bisa membantu? Kelompok 1. Nanti biar salah atau benar gitu oleh kelompok 4. Apa bentuknya TMV anak-anak? Tadi kan nyatet semua ya kan ketika teman-temannya presentasi? Iya, apa bentuknya TMV? Data? Tabung atau batang, benar sekali. Yang T adalah bakteriofag. Seperti itu. Yang bentuknya batang ada yang sama? Ini apa? Batang atau oval? Virus apa? Rhabdovirus. Nah, ternyata rhabdovirus mirip dengan TMV berdasarkan apa? Bentuknya. Seperti itu. Itu ya. Ada yang ditanyakan lagi atau ingin memberikan saran agar replika yang dibuat oleh kelompok 7 semakin bagus? Silakan. Tadi warnanya apa? Mau diberi warna apa? Merah. Kenapa kok diberi warna merah? Ada artinya atau tidak? Biar ganas gitu. Ganas ya. Memang karena COVID itu ganas bisa menjadi pandemi Iya. di seluruh dunia. Jadi warna itu bisa menjadi arti. Ya. Ya, dari kelompok mana? Terima kasih. Sebutkan nama dan kelompok. Saya Natasha Askia Azima dari kelompok 3. Kegunaan cotton bud apa ya? Tadi kan ada bahannya cotton bud kan? Buat apa itu? Sudah. Langsung bisa ditanggapi oleh kelompok 7. Kegunaan katemba dalam replika virus corona itu sebagai membran yang kecil-kecil ini loh, kelihatan. Ini yang besar sedotan, ini kan ada yang kecil-kecil juga ini. Jadi di bagian permukaan luarnya ada 2 bagian. Iya. Yang
bagian lebih panjang memakai sedotan, terus ada yang bagian di kecil-kecil di samping-sampingnya memakai katembar. Bagaimana kelompok 3 sudah jelas. Baik. Ada lagi anak-anak? Oh, kelompok 1 lagi. Silakan kelompok 1. Itu kan tadi, oh perkenalan. Ya, saya Ismi Alfinatu Zahra dari kelompok 1. Itu kan tadi replika virusnya itu kan dibelah. Nanti jadi dibelah seperempat kan. Itu nanti dalamnya dikopongi atau gimana? Oh iya, diapakan maksudnya? Bisa langsung ditanggapi oleh kelompok 7? Iya, silakan. Iya. Gantian aja, biar semuanya dapat nilai. Ya, silakan. Jadi di dalamnya kita beri rongga dan masih tetap berbentuk bulat, melainkan agak berukuran kecil. Itu aja. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila salah dan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah matang semua perencanaannya, tinggal kalian melakukannya di rumah. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di kegiatan evaluasi. Di LKPD ada kegiatan evaluasi. Saya minta kalian untuk menuliskan kesimpulan. Kesimpulan itu apa yang sudah kalian pelajari hari ini, kemudian hambatan apa yang kalian temui pada pertemuan hari ini. Saya kira waktu 4 menit cukup ya? Ya, silakan. Dituliskan di LKPD-nya. Iya, yang kita lakukan hari ini. Apa yang kamu dapat dari teman-teman tadi semuanya? Sama mau hubungan kita keras terbilang kalau kita bakalan ada plan B pakai styrofoam. Kalau semisal nanti kita tiba-tiba pakai styrofoam dengan kita di sini pakai selang apa nggak apa-apa? Tidak apa-apa, kan sekreatif mungkin. Iya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya sudah. Ya, sama-sama. Ada kendala kelompok 6? Belum. Oh iya. Mungkin hari ini kalian berpikir keras untuk menentukan bahan utamanya. Itu bisa sebagai kendala. Terus menentukan, menyusun cara kerjanya seperti itu. Ya, itu bisa kalian tuliskan. Atau kalian masih bingung dari struktur yang sudah ada. Nah, itu apa yang kalian bingungkan terkait dengan bahan, mungkin masih ingin ganti atau apa seperti itu, bisa dituliskan di kendala. Kelompok 7 ada kendala? Ya, dituliskan saja ya, tinggal kesimpulannya. Bingung kesimpulannya? Kesimpulan itu adalah apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Kan tadi teman-teman 7 kelompok sudah maju. Apa yang kamu dapatkan dari yang sudah kamu pelajari hari ini? Seperti itu. Ya. 1 menit lagi anak-anak. Ada yang sudah? Kelompok 3 sudah. Yang lain? Belum. Kelompok 1 sudah.
Kelompok 2, 4, 5, 6, 7. Sudah, kelompok 7 sudah. Kelompok 5 sudah. Baik. Kelompok 4 sudah. Kelompok 1 sudah. 2 dan 4 sudah. Kelompok 4 sudah juga. Baik, langsung kita bacakan saja ya kesimpulan dan refleksi tentang hambatan apa yang kalian temui pada rancangan pertama, pada penyusunan hari pertama. Siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Satu peserta didik saja, satu siswa saja. Lydia, kelompok 6. Silakan. Saya ke Lydia dulu. Perkenalkan, nama saya Triwahyu Lydia dari kelompok 6. Evaluasi dan refleksi. Virus memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk T, ada yang berbentuk T, batang, polihedral, bola, dan tubular. Baik sekali. Nah, jadi seperti yang disimpulkan Lydia bahwa bentuk virus itu ternyata bermacam-macam. Ya, tadi yang ditemukan ada bentuk apa saja tadi? T, batang, polihedral, tabung, dan bulat. Baik sekali. Berarti tadi pertanyaan yang sudah diajukan di rumusan masalah sudah terjawab atau belum? Sudah. Baik, bagus sekali. Sekarang tentang hambatan yang kalian temui. Silakan. Perwakilan dua kelompok. Kelompok 5. Ya. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Azifatu Syarifah dari kelompok 5. Kendala dalam membuat replika virus ini masih bingung untuk menentukan alat dan bahan apa saja yang digunakan dalam membuat replika virus bakteriofag. Baik. Sudah? Sudah. Nah, jadi kelompok 5 tadi sempat memiliki hambatan untuk menentukan alat dan bahan untuk membuat virus apa? Bakteriofag. Baik, kelompok lain? Kelompok 3. Di kelompok kami kesulitan. Namanya dulu? Andini dari kelompok 3. Dari kelompok 3. Kesulitan di kelompok kami adalah menentukan cara kerja. Menentukan cara kerja? Iya, dalam pembuatan replika virus atau virus. Sudah? Sudah. Nah, terima kasih. Jadi saya tahu karena ini mungkin pengalaman pertama kalian membuat replika virus, benar? Nah, jadi wajar jika kalian menemui hambatan seperti menentukan bahan apa yang akan digunakan, alatnya apa, kemudian penyusunan cara kerjanya bagaimana, seperti itu. Baik anak-anak, itu yang kita lakukan hari ini, merencanakan proyek pembuatan replika virus. Nah, untuk tindak lanjut untuk pertemuan berikutnya adalah mempresentasikan hasil kerja kalian, yaitu berupa apa? Replika virus. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Tadi pesannya Bu Arum, ingat apa tadi? Selama 6 hari apa? Divideokan, kemudian didokumentasikan, kan divideokan ya. Kemudian apa? Di tabel yang di nomor 3. Iya, menyusun, mengisi kegiatan. Jadi seperti jurnal kegiatan, seperti itu ya anak-anak. Nah, terima kasih, saya akhiri. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin kalian berdoa dulu. Ketua kelas bisa memimpin berdoa.
Baik, terima kasih Aris. Begitu saja ya anak-anak ya, terima kasih atas hari ini sudah belajar dengan semangat. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Seperti itu. Nah, saya mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.